buku cerita ya. Cerita itu apa? Watak seseorang. Ya bagus. Nah nanti lebih lengkapnya coba kita baca bersama-sama ya. Next slide. Cerita berarti sifat, watak atau tabiat seseorang yang mempengaruhi perilaku dan cara berpikirnya. Nah kalau kita punya wataknya apa, nah itu kelihatan tuh nanti perilakunya, pola pikirnya kita seperti wataknya kita punyai. Wataknya itu, cerita itu ada 6 ya. Yang kita mau bahas di sini adalah raga cerita, dosa cerita, dan moha cerita. Ya, adalah 3 cerita dari 6 cerita dalam ajaran agama Buddha. Kalau raga cerita itu apa? Raga cerita itu apa? Raga cerita itu adalah merupakan nafsu kesyakaan. Itu slide-nya kelewatan ya. Nafsu kesyakaan. Kalau dosa cerita itu kebencian, moha cerita kebingungan atau delusi. Jadi kita sebagai manusia itu ya, masing-masing individu, kita mempunyai 6 watak yang ada dalam diri kita. Yang kita akan bahas adalah 3 dari 6. Yang dibahas apa? Raga cerita, dosa cerita, dan moha cerita. 3 lainnya itu apa tahu nggak? 3 lainnya itu adalah sada cerita, budi cerita, dan witaka cerita. Di sini nggak ada, karena yang itu kita dalam bahas ini cuma pengetahuan ya. Tadi kan kita udah tahu ya kalau raga cerita berdasarkan sesuatu berdasarkan keserakahan. Kalau dosa berdasarkan kebencian, kalau moha kebingungan. Kalau sada cerita itu berdasarkan keyakinan ya. Kalau kita punya keyakinan yang bagus berarti wataknya kita itu keyakinan yang kuat, itu berarti kita mempunyai cerita sada cerita. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Budi cerita. Kalau kita orang yang suka hati-hati, dermawan, bijaksana, itu kita adalah cerita yang kita adalah yang termasuk tipe budi cerita. Kemudian cerita yang terakhir adalah witaka cerita. Kalau witaka cerita itu orangnya kalau melakukan sesuatu suka tergesa-gesa, buru-buru, ya, nah tidak hati-hati. Nah itu adalah yang mempunyai ciri khas dari witaka. Contoh konkretnya misalnya 3, kalau seandainya dia melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kesamaan. Siapa contoh nih? Contoh dikasih 1, kurang, mau 2. Dia kata dia mau ya gitu 3, 4. Jadi dia mau terus ya. Terus sukanya yang udah kalau melihat orang ada apa kepengen. Nah itu dia modelnya yang kita cenderung sifatnya lebih serakah ya. Jadi sebenarnya setiap orang itu mempunyai cerita itu 6. Cuma mana yang lebih cenderung. Nah kalau kita sudah bahas sebelumnya, kita bisa tahu mana yang kita lebih cenderung kemana arahnya nanti buat ke objek meditasi. Tapi ini yang mau dibahas adalah 3 dulu ya. Nah, jadi pengertian raga cerita seperti itu. Kemudian dosa cerita, kita ada definisi dari dosa cerita. Ya, dosa cerita dapat menyebabkan seseorang menjadi marah, iri hati, tidak senang melihat kesalahan walaupun kecil, melaksanakan sesuatu berdasarkan kebencian. Jadi kamu kalau sampai pengalaman sehari-hari itu ya, kalau ada orang tuh punya barang bagus ya nggak senang, dirusak barangnya supaya dia menderita ya. Terus kalau ada orang punya salah sama kita ya kan, nah dia suka
yang suka mengkritik, walaupun orangnya sudah rasanya gimana, minta maaf atau apa, dia masih kurang suka. Walaupun kesalahan kecil kita nggak suka melihat dia, itu artinya kita punya dosa karita lebih cenderung. Kemudian, nah kebencian berdasarkan sesuatu berdasarkan kebencian. Jadi kalau melakukan sesuatu tuh rasanya nggak nyaman, jadi benci. Jadi rasanya kita tuh menolak, ya. Jadi mau apa-apa, aduh kayaknya nggak rela. Jadi melakukan perbuatan kebaikan ada unsur yang tidak rela, ada bencinya, seperti itu. Kemudian mengatakan adalah menyebabkan seseorang jadi bingung dan tidak jelas, melaksanakan sesuatu berdasarkan kebutuhan batin. Ini contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Jadi kalau ada sesuatu dia bingung dulu, dia mikir ini apa ya, dia nggak tahu. Dikasih tahu masih nggak ngerti juga. Nah itu ya kebodohan, ya. Nah sekarang coba kita lihat ini penjabaran definisi karita diperhatikan ya, karena nanti 15 menit ini penguraian materi. Nanti 15 menit kemudian ibu akan interaksi sama rumah-rumah di sini ya, sama Emma, sama Richard dan Edward juga yang lain. Yaitu next slide. Ya ini yang tadi dibilang kalau dalam ajaran Buddha pemahaman tentang karita itu sangat penting membantu seseorang mengenal dirinya dalam memilih objek meditasi. Ya tadi kita sudah melakukan meditasi kan? Nah, meditasi gimana tuh? Pernah nggak 15 menit? Goyang-goyang, gelisah, ya? Itu harus membiasakan ya supaya meditasi yang benar. Oke, next slide. Ya, menyambung lagi dengan gerakan carita. Gerakan carita itu ciri-cirinya terikat pada senangan indera ya, menyukai keindahan, kemewahan. Nah, orang sombong ini termasuk gerakan carita, terus suka mementingkan diri sendiri. Itu ciri-ciri orang yang mempunyai gerakan carita. Kemudian objek meditasi yang sesuai adalah perundungan terhadap badan kayak kata sapi, ya, dan asubah nih, kesucian atau tidak indahan. Ini objek meditasinya yang sesuai dengan orang yang sifat dasarnya serakah. Kemudian dosa carita, ciri-cirinya mudah marah. Jadi kalau kita ada apa-apa mudah marah, terus kalau ada apa menolak dulu, ya, nah, suka memerintah, dan sukanya sifatnya bermusuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai sifat dosa. Objek yang sesuai adalah meditasinya 4 apamana. 4 apamana itu cinta kasih, metta, karuna, mudita, dan upeka. Satu lagi objek meditasinya adalah kasina, warna biru, kuning, merah, dan putih. Nah, kalau yang mempunyai carita yang moha carita, sifatnya orang suka bingung, ragu-ragu, tidak fokus, suka khawatir, batinnya lemah, ya, tak percaya diri. Objek meditasi yang sesuai adalah anapanasati. Anapanasati tahu, ya, jadi memperhatikan napas masuk keluar dari hidung, ya, menyadari napas masuk keluar dari hidung. Jadi kalau orang yang carita yang mengatakan ini mirip dengan apa yang tadi belum carita tuh, masih ingat gak yang sisanya itu apa? Ya, witaka, benar. Jadi muka carita mirip sama yang witaka. Dia suka bingung melakukan sesuatu tergesa-gesa, gelisah. Nah ini dia tak fokus orangnya. Jadi objek meditasi itu adalah anapanasati. Kira-kira sampai di sini ada yang mau nanya nggak mengenai raga carita, dosa carita atau moha carita? Ada yang mau nanya mengenai ini? Sudah tahu definisinya loba dosa
definisi Raga Carita, Dosa Carita sama Mama Carita sudah tahu, enak, Edward, Richard sudah tahu ya. Oke. Sekarang Miss akan Ibu akan interaksi, ini ngomongnya Miss biasa. Ya, Ibu akan interaksi dari yang materi kami. Ini yang menjawab kata pertanyaan yang dari interaksinya kita nih. Ada sini ada Yakub, ada coklat KitKat, ada apa ini? Cheese cracker ya. Langsung jawab ya, langsung jawab kalau ya, tahu ya, cari yang mana ya. Di dalam sebuah pesta, Budi dan Ali menikmati makanan yang besar. Pada saat itu Budi melihat ada banyak kue-kue enak. Kemudian dia meminta kepada siapa tadi namanya? Siapa namanya tadi? Nah, tadi yang pesta siapa? Budi satu lagi siapa namanya? Halo, tadi cerita siapa yang di pesta? Lupa ya. Kali namanya udah ingat ya. Karena tetap namanya ini akan buat pertanyaan di dalam sebuah pesta. Bertemanan berdua, yang satu bernama Max, ya, yang satu lagi bernama Maxi. Max diberi makanan oleh Maxi. Wah, makanan enak. Kemudian si Max senang nih, wih enak nih. Nah, dia udah dikasih sama Maxi. Kemudian dia panggil si Aldo yang pakai banget. Aldo, kamu ambilin yang itu dong. Nah, dia ambil lagi. Wah, senang ini si Max ya. Nah, terus Maxi, tadi kan kamu ambilin yang ini, kamu ambilin yang kotor dong. Nah, si Maxi ambilin lagi buat temannya. Terima kasih ya. Nah, kemudian ketemu namanya si Bram. Halo Bram, kamu makan apa? Ih, makan pepes enak nih. Mau nggak? Mau dong. Nah, ini aku kasih nih. Nah, tadi siapa yang minta namanya? Halo, siapa? Max. Iya, pintar tuh apa sebenarnya Max? Apa? Kalau Max itu kalau dilihat tuh dia punya cara kayak apa? Jenisnya? Raga-raga pintar. Sekarang dapat hadiah, sini pilih. Mau yang mana? Mau yang mana? Mau sini? Mau yang aku? Mau ini? Apa ini? Kamu mau yang mana? Miss kasihnya yang terserah. Ayo mau yang mana pilih? Lebih suka makanan atau lebih suka sini? Nah, makanan suka yang mana? Terserah. Udah, bisa yang di tengah-tengah ya. Nah ini, oke, buat satu, ya. Nah, kalau yang jauh lagi kalian dapat lagi makanan. Oke, lanjut. Tadi masih kan yang namanya siapa ya? Siapa? Masih. Siapa? Maxi. Bram. Setelah siapa? Iya, setelah kayak nama kamu ya. Nah, sekarang lagi Max melihat Maxi punya barang bagus. Dia ingin memilikinya, tetapi dia tidak bisa memiliki barang itu. Nah, kemudian secara sengaja Max iseng-iseng dia rusak barangnya si Maxi. Nah, kemudian si Max berusaha agar
rusak itu diberikan ke si Max ya. Si Max berusaha agar Maxi memberikan barang rusaknya ke si Max, tapi ternyata Maxi barang yang rusaknya itu dia tidak berikan, dia perbaiki. Melihat si Maxi tidak memberikan barangnya kepada si Max, kemudian Max itu berpikiran lebih jauh lagi, wah aku kalau rusak diperbaiki. Kemudian dia umpatkan barangnya, diumpetin barangnya agar si Maxi kehilangan barangnya. Cerita mana yang dimiliki oleh Max? Halo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Belum tahu. Belum tahu. Coba. Dosa bukan? Kalau jawab itu nggak pakai bukan, nggak pakai ya, kita aku harus mantap. Jawabannya apa? Dosa carita. Iya, dosa carita. Yakin dosa? Dosa apa bukan? Iya. Oke, betul jawabannya dosa carita. Bisa mau yang mana? Seperti biasa, milih mau yang mana? Sini aja nih. Sini, ya. Sini. Berikutnya lagi, pertanyaannya, siapa yang tahu objek meditasi dari raga carita, dosa carita, dan moha carita? Apa objek meditasinya? Karena itu ditaruh tuh, hebat tuh, tinggal lihat. Ayo, kalau raga carita objek meditasinya apa? Halo, enak, tinggal lihat tuh, tinggal lihat di halaman. Apa? Objek meditasi yang sesuai dengan raga carita itu apa? Kalau raga carita, Ya, ini Pak Memi. kalau raga carita dia objek meditasinya keindahan. Iya, objek meditasinya apa? Objek meditasinya. Coba lihat, ambil sebelah sininya, ambil sebelah sininya. Kelihatan Ya, apa objek meditasinya? badan. Dan bahasa palingnya Kayak data sakti. Satu lagi, asuba atau ketidakindahan. Iya, keindahan asuba manusia. Mau nggak definisinya asuba itu meditasi seperti apa? Kurang tahu nih. Kurang tahu ya. Ya, jadi kalau orang sudah satu, kan suaranya indah-indah ya, itu ya apa yang bagus-bagus itu ya. Nah, supaya mengurangi kesalahannya kita, supaya kita nggak ngiler-ngiler tuh kalau melihat apa ngiler. Nah, kita melihatnya yang nggak indah, kebalikannya. Seperti ini contoh objek meditasinya adalah itu asuba itu kekotoran itu maya. Jadi kalau kamu meditasinya biasanya anak-anak sakit tuh tarik nafas. Nah, jadi kalau orang yang suka serata objek meditasi maya itu serem nggak ya? Serem nggak? Serem. Hah? Serem. Serem. Pernah nggak lihat anggota Korea yang meninggal? Pernah. Nah, kamu lihat serem nggak? Baru awal-awal nggak bisa. Awal-awal nggak, terus kamu lihat sampai akhir. Sampai dikremasi. Sampai dikremasi itu berarti masih utuh, masih katanya masih bagus ya. Nah, jadi kalau orang meditasinya yang kayak asuba itu dari mayat mulai meninggal ya, dia nggak pakai formalin ya, dia tidak proses perubahan itu, tuntak keluar kulitnya yang warnanya masih bagus, sama putih, pucat, terus badannya pada kaku-kaku semua, kayak gitu ya. Nah, nanti
Nanti kalau yang suka serakah, kebayang itu segala sesuatu itu geli ya, jangan serakah. Itu akhirnya tidak kekal seperti itu. Nah, jadi opsi meditasinya mengakhiri itu, ya, yang ada cerita. Kemudian tadi dosa cerita apa? Objek meditasinya? Kalau dosa carita, objek meditasinya itu meta, karuna, mudita, dan upeka. Iya, bagus, sama nampak ya. Salah satu, terus kemudian satunya lagi apa? Satunya lagi Kasihnya itu warnanya ada warna apa? Kayak itu warnanya. iya, Warna apa? biru, kuning, merah, putih. Nah, iya. Jadi kalau orang yang sukanya apa kayaknya dosa, yang suka kesel, suka marah, nah, dia itu harus meditasinya yang mereka kalau berita. Kalau mereka itu artinya yang cinta kasih, ya kita suka meditasi, ya kita meditasi cinta kasih kepada diri kita sendiri dulu. Kita harus menyayangi diri kita sendiri dulu, ya kita harus memberi diri kita sendiri dulu. Ibarat kalau mau nolongin orang berenang dan kelelap, kita harus bisa berenang dulu, baru bisa nolongin, ya kan? Nah, kita tuh harus membahagiakan diri kita sendiri dulu. Biar kita sudah bahagia, kita bisa memancarkan kebahagiaan kita kepada orang yang terdekat kita, ya siapa yang terdekat di rumah, yang papa, mama, bobo, ya siapa, bobo, nenek, teman-teman, ya saudara, bahkan musuh yang kita hadapi rumah sakit kepada semua makhluk. Itu ya mereka ya. Nah, kemudian karuna. Bisa kalau meditasi yang karuna itu apa? Kita mengatakan cinta kasihnya berbentuk welas kasih. Karuna itu kalau lihat orang lain menderita, ya kita kayaknya hatinya kita itu tersentuh, ya. Jadi kalau kita sifatnya dosa, kita harus membangun meditasi yang sifatnya welas kasih, supaya kita punya dosa hilang, kita punya kasih, kita kembangkan, ya itu ya dosa. Mengenai karuna. Kemudian berikutnya tadi ada mudita kan? Mudita itu apa? Meditasinya kita kembangkan simpati. Jadi gini loh, apa bedanya karuna sama mudita? Kalau kita melihat orang yang terluka, ya, teraniaya, itu kasihan kan? Nah, itu karuna. Nah, kalau mudita, kalau kita lihat dia bahagia, dapat piala, dia menang, dia kan senang kan? Kita ikut senang atas keberhasilannya. Nah, itu artinya mudita. Jadi nanti meditasinya berdasarkan simpati, kita mancarkan simpati, ya. Kemudian upeka, satu lagi upeka. Meditasi seperti apa itu? Upeka itu apa artinya? Keseimbangan batin. Iya, keseimbangan batin. Jadi kita tuh harus seimbang terhadap 8 kondisi dunia. 8 kondisi dunia kalian tahu? Halo, bincang. Apa 8 kondisi dunia? Nah, kita tuh biasa tuh. Nih, Richard, senang, habis ada senang, ada nggak suka kan? Ada suka, ada duka. Nah, itu kondisi dunia ya. Ada suka, ada duka. Ada untung, ada rugi. Ada dipuji, ada dihina, ya. Kalau dipuji jangan GR, kalau dicela jangan sedih, ya. Itu adalah kondisi dunia ya. Dua lagi apa? Nah, itu dia buat jabatan, bisa dia yang angkat, bisa juga dipecat. Nah, itu adalah kondisi dunia. Jadi kita harus seimbang dalam kondisi dunia, ya. Sudah ya, tadi yang meditasi itu ya. Kemudian meditasinya yang moha, apa tadi? Anapanasati. Anapanasati. Keluar masuknya napas. Iya, bagus. Keluar masuknya napas dari mana? Ayo, napasnya keluar dari mana? Keluar masuknya dari mulut? Dari hidung. Oh, dari hidung, ya. Jadi kita perhatikan napasnya masuk, keluar. Ya sadar ya, yang tidur ya. Nah, itu meditasi seperti itu ya. Ya, lalu siapa? Pilih hadiah yang mana? Jangan suka. Yakut aja ya. Yakut, ya. Oke. Ini adanya masih ada nih ya. Lanjut lagi
ya. Tadi udah baca itu belum? Udah. Sekarang ini sekolahnya bisa ibu ya. Ibu mau nanya, wanita apa judulnya yang untuk kita kasih? Dosa-dosa yang dosa tuh kita harus baca wanita apa, kalian sudah mau kita kasih kepada semua makhluk. Meta suka. Hah? Meta suka. Meta? Hah? Meta suka. Bukan meta suka. Halo? Kasih contek. Coba lihat buku biru. Coba cari. Semuanya boleh cari. Yang udah jawab lagi. Termasuk enak. Kalau yang udah apa langsung aja jawab. Wanita apa? Kasih waktu ya, sampai 10 ya. Nggak boleh terlalu lama ya. Cepat carinya. 1. Mereka suka. Salah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ya, apa kata? Karania Meta Suta. Nah, itu benar. Yang percuma kebaktian kamu. Nah, itu dia. Ya, jadi mesti ingat ya, kalau kau sudah kasih Karania Meta Suta, makanya kalau dibaca mereka kuat, mereka dibaca ya. 35 dibaca, udah sarana nggak capek. Berhitung itu dibaca itu. Kita punya jimat loh. Jadi mama kita dilindungi. Ketika ya mulutnya bersuara, diam aja. Bukunya di depan, nggak ada suaranya. Nah, nanti mulai berikutnya baca wanita ya. Nah, oke. Ya. Jadi halaman 27. Ya. Ayo. Iya. Lagi. Karena banyak. Ambil lagi nih. Snack aja. Iya, saya ambil. Yang mana? Iya. Lanjut ya. Nih, Koko Kenak udah ini. Kalita udah tahu ya. Kalian dosa Kalita mesti sering-sering baca Karania Meta Suta ya. Nah, kemudian yang meditasi tadi, yang apa itu? Yang katanya apa orang apa? Meditasi apa? Meta Karuna Mudita UPK ya. Jadi ya opsi meditasi kawan empat kan? Nah, panitia apa yang buat Meta Karuna Mudita UPK? Judulnya aja judulnya. Siapa yang tahu? Halo, siapa yang tahu? Coba lihat buku biru lagi. Sudah belum? Kita selalu deh ya, hitung ya sampai 10 ya. 1, 2, 3. Yang ingat yang tadi kita baca aja di situ kaitannya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Izin jawab. Ya, apa? Brahma Wihara Param. Ya, Brahma Wihara. Bagus ya. Nah ini kalau kebaktian mesti tahu ya. Nah, cuma kebaktian terus bagus. Nanti mesti di yang lainnya kalau bisa jawab kan baca lagi ya. Kalau ada lagi ya, nah dari borong semua ya sama Ketok. Ayo kita ada lagi. Ada yang belum? Iya. Ya, tadi judulnya apa? Buku birunya halaman berapa ya? Halaman 32. 32, ayo semuanya buka 32. Itu yang judulnya Brahma Wihara Parana ya. Buat yang mereka Karuna Mudita UPK. Sekarang kalau yang buat Karuna aja
Ya kita Tiga. yang tahu nah, ayo baca, tadi bacanya gimana? Baca ini Cakarona aja. Iya, yang kamu aja. Sampai kata duka kamu cantuk. Iya, sabe sapa duka pamu cantu. Yang Mudita coba baca. Sampai kata malada sampai itu siga cantuk. Wiga cantu. Satu lagi yang beda. Sabe sapa kama saka kama dayada kama yoni kama bandu. Ya itu ya kebalikannya ya. Mungkin tuh artinya ya. Nah, ini belum nih. Sekarang Picat nih akan dapat pilihan. Tadi kan meditasinya yang dosa kemana ya kita ya. Ya kan kebalikannya ini ya. Kenapa kita harus memahami cara kita masing-masing? Kenapa kita perlu memahami wataknya kita masing-masing? Kenapa? Tidak ada yang lebih baik selain mengenal diri kita sendiri. Ya, kita harus pahami diri kita sendiri. Kalau kita udah pahami kira-kira kayak mana, ya, kita ingin berlatih supaya lebih baik. Kenapa? Kalau kita punya salah satu dari 3 cara yang tadi disebutkan, itu bahaya. Jadi kita jangan sampai punya kayak gituan. Kalaupun punya masih wajar, tapi tingkatnya jangan tinggi-tinggi. Kenapa masih wajar? Karena kita masih melatih diri, masih manusia, ya belum mencapai akal. Cuma tingkatnya dosisnya nggak boleh tinggi-tinggi. Serakah banget ya, tamat gitu apa juga mau ya, sampai merebut sampai apa itu nggak boleh ya. Dosa mencelakai orang itu juga nggak boleh. Nah itu yang suka mau ngaku tidak fokus diarahkan supaya konsentrasi. Kalau kita harus melepas gaya kita atau mengurangi sedikitnya, itu akibatnya kita akan apa? Kita akan terbebas dari 4 alam menderita. Ya, jadi kalau orang yang bisa mengikis keserakahannya, dia akan terbebas lahir di alam menderita. Alam menderita itu apa? Tahu nggak? Apa ya? Kan kita ada kelahiran, ada di 31 alam kan? Kita kan punya 31 alam kehidupan kan? Nah, yang paling sering ini ya, ekwa. Ini aku ada di dalam manusia ekwa. Nah, kalau ekwa tuh harus berbuat baik supaya tetap lahir dari manusia yang berbudi-budi, yang pintar, atau bahkan dan nanti jadi dewa. Nah, kita kalau lagi jadi manusia, kita punya sifat nih. Kita mesti menghindar tadi sifat-sifat yang tadi. Ya, harus dikurangi. Jangan suka mencelakai orang, jangan suka tamat, ya, terus kita belajar fokus. Itu buat apa? Kita akan terhindar dari 4 alam sengsara. Kalau yang berada caritan tinggi, ya loba serakah, itu nanti kalau dia terus-terusan begitu, ya, dia tidak melatih diri, dia akan lahir di mana? Di alam mana? Ada tahu nggak? Ya misalkan dalam peta, sekarang terus ngerasain ini nanti sampai meninggal, ketemu udah teman-teman yang sehat di alam hantu mau? Nggak mau kan? Di dalam hantu mau nggak? Dia mau nggak? Mau. Terus kalau yang suka mencelakai orang, itu mau nggak? Ada di alam mana? Enggak. Suka iri hati, suka marah-marah, kan? Suka ngerebut itu, mencelakai orang, biar orang susah. Akhirnya mana? Ada tahu nggak? Halo, makanya kalau sudah ngomong, ini nggak boleh dosa lahirnya mana? Alam neraka. Iya, kan dosa neraka, maksud
pinter kayak jalan hewan ya. Tahu nggak bahasa Balinya bang itu hewan Wiracana ya. Kalau neraka, kalau hantu setan apa namanya setan. Nah, kalau alam sengsara tadi udah disebutin ya setan. Lagi neraka, lagi Wiracana. Satu lagi apa? Ada tahu nggak? Raksasa nggak? Iya, apa namanya? Sesat. Iya, Asura. Asura itu dosanya banyak, serangannya banyak tuh. Kalau dia serangannya banyak, dosanya banyak tuh sama-sama banyak tuh pasti di Asura. Kalau yang serangannya paling banyak itu dia mereka. Kalau dosanya paling banyak di alam neraka. Kalau serangannya banyak, dosanya banyak, sama-sama di alam apa? Asura. Kalau yang sudah bunuh-bunuh nggak mau belajar, males, dikasih tahu nggak mau dengar, kurang perhatian, akhirnya di mana? Dia hewan, ya. Dia itu mana yang mau? Ayo pilih, mau yang mana? Mau yang mana? Mau nggak yang neraka? Aku pilih mau yang mana? Mau nggak? Mau, nggak pilih yang itu ya, pilih yang baik-baik ya. Nah, jadi kita harus suka beragama ya, supaya kalau nggak kalian seraka itu kita harus beragama ya, bicara ya. Jadi kita harus punya jiwa dermawan, nggak bisa kalau kita suka beragama maka kita tidak akan serakah ya. Nah, terus kita harus apa lagi? Kalau yang dosa itu kita harus apa? Kita harus punya perilaku yang baik, kita nggak mau nyakitin orang ya. Kemudian kita harus juga rajin bermeditasi, karena dari meditasi kita katanya merefleksi diri, menenangkan diri ya, kayak dharma, sila, samadhi ya. Oke? Nah, ada yang bertanya lagi? Tadinya masih ada sisa iya. Nggak ada ya? Mau pertanyaan lagi atau enggak? Atau sudah bisa? Sudah bisa? Sudah ya? Sudah bisa ya? Jadi apa gunanya kita mengetahui watak kita? Apa gunanya? Biar bisa praktis. Biar bisa apa? Berarti ya, apalagi? dari alam sengsara. Ya, itu berarti kalau kita wataknya apa? Supaya kalau kita yang suka serakah, kalau udah tahu nih, jangan serakah, takut. Nanti kalau suka serakahnya makin berkembang, nanti jadi setan meninggalnya. Nggak lagi nih papa mamanya ekor yang sekarang, nanti jadi punya papa mamanya papa mama aku. Nggak mau kan? Nah, kita harus kurangi serakahnya. Ya, terus apa lagi? Kalau kita mau sifat yang kita suka, dendam, gini hati, suka marah-marah, kita nggak mau. Tapi maksudnya di mana? Neraka tahu, ya kan? Nggak mau menderita kan? Nah, jadi gunanya kita memahami sifatnya kita melatih melakukan perbuatan yang baik agar kita terhindar dari alam sengsara. Kita lakukan yang baik-baik, ya. Tapi kalau ada lagi dari manusia dekat dengan dharma, bisa kita kembangkan kualitasnya kita menjadi manusia yang terhormat, berbudi luhur, ya. Ya kan, karena tujuan akhirnya umat Buddha, tujuan akhirnya mencapai apa? Mencapai nibbana. Iya, mencapai nibbana, kehidupan suci, ya. Jadi sekarang kan kita masih begini-begini. Nah, kalau kita udah tahu nih, kok kayak gini, kita melangkah lebih maju ya, supaya lebih baik ya. Setuju? Setuju? Oh, nggak ada suaranya. Halo, Richard, setuju atau enggak? Iya, ya, setuju ya, ya. Terus kembangkan sifat-sifat yang baik ya. Nah, ya,
karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah cukup, saya akhiri dengan mengucapkan sampai jumpa. Semoga